Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nurkirana dengan NIM E1031211011 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya yaitu ada 9. Yang pertama ilmu politik, yang kedua ilmu administrasi publik, yang ketiga ilmu sosiologi, yang keempat ilmu hukum, yang kelima ilmu ekonomi, yang keenam ilmu sejarah, yang ketujuh ilmu filsafat, yang kedelapan ilmu psikologi, dan yang kesembilan ilmu geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 ilmu yang berkaitan sangat erat pada ilmu pemerintahan, dan keempat ilmu inilah yang sangat signifikan pada ilmu pemerintahan. Yang pertama yaitu ilmu politik. Ilmu politik memberikan kontribusi yang utama pada ilmu pemerintahan, terutama pada pembahasan tentang negara dalam keadaan dinamis, penerapan kekuasaan pada penyelenggaraan negara, dan proses formulasi kebijakan pemerintahan sebagai konsensus dari berbagai kepentingan kekuatan politik. Nah, negara dikatakan dinamis itu maksudnya adalah negara dengan segala penyelenggaraan urusannya. Dan ada beberapa konsep politik yang dipakai ilmu pemerintahan. Yang pertama yaitu konsep kekuasaan, yang kedua yaitu ideologi politik seperti ideologi kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan berbagai macam ideologi yang ada di dunia. Yang ketiga yaitu bentuk negara, yang merupakan konsep yang sangat penting karena nantinya bentuk-bentuk negara ini akan mempengaruhi bagaimana cara menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kekuatan politik. Dan yang kedua yaitu ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan implementasi kebijakan pemerintah. Dan konsep administrasi publik yang dipakai pada ilmu pemerintahan yaitu yang pertama konsep efektif dan efisiensi. Yang kedua yaitu pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu manajemen kinerja, dan yang keempat yaitu public choice atau pilihan publik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum memberikan kontribusi pada kajian pemerintahan pada kondisi normatif. Penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ilmu pemerintahan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu hukum. Mengapa demikian? Karena pemerintahan yang efektif dan baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, di mana segala perbuatan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Untuk itu, pemerintahan perlu didasarkan atas konstitusi dan peraturan, pembatasan kekuasaan, sanksi hukum bagi yang melanggar. Nah, pada konsep ilmu hukum juga ada beberapa yang dipakai oleh ilmu pemerintahan. Yang pertama itu studi kasus, yang kedua hukum tata pemerintahan, yang ketiga itu legal drafting atau perancangan hukum, dan yang keempat itu konsep hierarki tata urut peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini memberikan kontribusi pada perspektif bahwa pemerintahan dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintahan sebagai organ penyelenggara negara juga menerapkan prinsip manajemen dan akuntansi. Dan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi ini begitu sangat erat karena hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan
dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dalam bidang perekonomian. Dan bagi para ahli ekonomi, gejala-gejala yang timbul dalam hubungan-hubungan pemerintahan dipandang bahwa tugas utama pemerintahan adalah mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang diperoleh. Atas dasar ini, lalu ditentukan prioritas dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas. Dan ada beberapa konsep yang digunakan oleh ilmu pemerintahan. Maksud saya, ada beberapa konsep ilmu ekonomi yang digunakan pada ilmu pemerintahan. Yang pertama yaitu konsep pembangunan, dan yang kedua itu konsep rational choice, yang ketiga itu sistem penganggaran pemerintah, dan yang keempat itu manajemen strategis, yang kelima itu manajemen SDM aparatur sipil negara, dan yang terakhir yang keenam akuntabilitas pemerintah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau ini saja yang bisa saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.